Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan kami di sini di ruangan podcastnya Diklat dengan saya Mufazil. Saya Sylvia. Hari Hari ini ini- kita apa ngapain ya, Bang? Hari ini kita mau bahas tentang coaching. Oh, tentang coaching. Coaching. Memang Bang Fadil tahu nggak tuh coaching itu apa? Yang abang tahu tuh coaching tuh Itu pelatih bola. Pelatih Kayak Pep Guardiola tuh yang Manchester City. Oh, gitu, meng-coach. Meng-coach Ini pemain. harus seperti apa gitu ya? Untuk nyusun strategi. Pokoknya gimana caranya bawa timnya jadi pemenang. Terus itu sama tuh diimplementasi untuk karyawan. Kira-kira Kalau menurut untuk Abang? karyawan sih mungkin sama ya. Intinya gimana caranya membawa karyawan ini biar jadi pemenang. Oh, gitu. Gitu, ha. Jadi untuk biar motivasi ya, Iya, termotivasi harus untuk termotivasi berkembang gimana. gitu ya. Caranya upgrade skillnya gimana gitu. Oh, gitu. Terus maknanya itu sendiri menurut Abang tahu nggak, selain kita kan itu tadi ke apa sih, sepak bola gitu. Untuk maknanya itu sendiri itu gimana? Abang tahu nggak, atau kita perlu pemahaman nih tentang coach ini? Kalau untuk makna secara mendalam sih abang kurang ngerti juga sih. Terus Karena kan yang abang pelajari masalah Beda marketing, ya? beda. Beda Ini ya, kayaknya lebih oke. cocoknya sama orang yang belajar SDM. oh iya, betul, Sumber betul, daya betul. manusia. Iya, benar. Ah. Jadi daripada kita susah mikir-mikir nih, bagusnya hari ini kita datang tamu nih, langsung coach dari kita hari ini, Bapak Kurnia Siregar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurnia Siregar ini langsung datang dari Jakarta. Gitu. Beliau ini lulusan dari Fakultas Ekonomi Unpad, Ya. kemudian ngambil Magister Manajemen di bidang marketing di Trisakti, kemudian beliau juga merupakan profesional trainer. Oh, dari info ini juga kami tahu Pak Kurnia juga memiliki pengalaman 19 tahun di bidang pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kepemimpinan, manajemen penjualan, budaya pelayanan, dan pengembangan organisasi. Beliau saat ini pendiri dan presiden director dari Loop Institute of Coaching dan merupakan coach terbaik saat ini se-Asia. Dan Gitu, Bang Fadil. satu lagi, Apa? beliau ini merupakan mantan presiden ICF, yaitu International Coaching Federation Jakarta, di mana pada masa kepemimpinan beliau itu beliau berhasil membawa. ICF mendapatkan ICF Global Award. Keren banget tuh. Jadi itu hebatnya beliau. Beliau benar-benar kompeten di bidangnya. Iya. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita tanyain. Tanya-tanya ya? Tanya-tanyain aja apa sih coaching itu sama yang lebih berpengalaman. Bener. Nah, Oke. Gimana, Pak? Sehat hari ini? Alhamdulillah, Terasa sehat. kayak kaku-kaku gini ya. Agak grogi, Agak grogi. takut salah gitu. Aduh, soalnya nih orang lebih berpengalaman ya. Kita nih masih baru kali. ilmu kita masih cetek banget sih. Iya. Terus gimana nih Pak, menurut Bapak apa sih sebenarnya coaching itu? Jadi pertama-tama terima kasih nih ya dari teman-teman PIM yang sudah menginisiasi bahwa coaching itu perlu Ya. menjadi sesuatu yang menjadi perhatian. Jadi supaya nggak tegang-tegang banget. Gitu. Iya, bener, Pak. Jadi coaching itu sebenarnya biasa-biasa aja. Coaching itu sebenarnya biasa aja dan hanya sebuah pendekatan saja. Tetapi apa yang membuat coaching itu menjadi sesuatu yang berdampak? Karena kalau dalam konsep resminya silakan diperiksa saja di mana-mana ada. Tapi saya ingin memberikan informasi yang sangat mudah. Pendekatan coaching itu adalah salah satu pendekatan yang bisa dilakukan untuk fokus dalam pengembangan SDM. Fokus pengembangan SDM itu kan macam-macam. Bisa coaching, bisa training, bisa mentoring, bisa consulting, bisa counseling, dan segala macam. Bisa, intinya adalah coaching itu sebenarnya sama aja dengan pendekatan yang lain. Fokus ya untuk pengembangan SDM. Hanya memang perlu pemahaman agar setiap pendekatan itu tetap saja ada bedanya. Makanya namanya beda kan? Iya, betul. Ada coaching, ada training. Sama-sama buat pengembangan, tapi pasti ada bedanya.
kalau kita sekarang cerita tentang coaching, apa sih itu coaching? Oke. Coaching dalam konteks karena saya berbicara tentang coaching di profesi saya, pemahaman saya, dan saya berbasiskan International Coaching Federation, saya mengambil sebuah definisi yang paling gampang adalah coaching itu sebenarnya untuk membangun kesadaran, untuk membangun sebuah kesadaran seseorang agar dia tahu bahwa dia itu punya potensi, bahwa dia itu punya sumber daya yang bisa dia empower atau yang bisa dia berdayakan untuk membuat dia bergerak ke tujuan yang ingin dia capai. Jadi bahasa ringkasnya adalah coaching itu adalah sebuah interaksi yang membuat seseorang menyadari bahwa dia itu penuh dengan sumber daya yang membuat dia bisa bergerak ke arah tujuan yang dia inginkan. Itu bahasa paling gampang deh. Misalnya gini nih, berarti kalau Bang Fadil tuh punya kompeten main bola ini, karena ada coach dilatih, rupanya dia punya potensi gitu ya Pak ya? Iya. Oh, seperti Mungkin itu. aja misalnya kalau olahraga, mungkin saya mau langsung konteksnya ke dalam manajemen aja lah ya. Iya, Pak. Bang Fadil ini dia tahu bahwa dia bisa melakukan sesuatu, tetapi bisa jadi Bang Fadil ini dia nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Karena dia cuma sendirian, mikir sendirian, pusing sendirian, dan cuma sendiri. Jadi yang dia pikir ya sendiri aja. Namanya juga sendirian, pasti ada blind spot, pasti ada sesuatu yang tak terlihat. Makanya dia butuh seseorang yang bisa membantu dia membuka matanya. Yang tak terlihat jadi terlihat. Yang tak terasa jadi terasa, yang tak terfikir menjadi terfikir karena ada seorang. Nah, kalau dalam konteks manajemen itu seorang coach. Fungsinya, tapi ingat ya, coach tidak pernah memberitahu. Oh, jadi fungsinya coach Coach itu dia nggak pernah ngasih tahu, cuman Dia dia cuma kayak memotivasi untuk enggak gitu, atau Oke, bukan memotivasi. Coach dalam percakapan ngobrol kita ini yang ingin saya sampaikan, coach itu tidak memberitahu, tetapi memberikan ruang supaya Bang Fadil tahu sendiri. Gimana? Iya. Menarik, Pak. Betul. Jadi Seru ya? pemahamannya kita kirain dulu coaching itu ngasih instruksi gitu. Ternyata enggak seperti itu, enggak seperti yang dibayangkan ternyata, Pak. Beda, terbalik. Iya. Kalau mentoring kan ngasih. Iya, itu maksudnya. Rupanya itu berbeda dengan mentoring coaching itu ya Pak ya? Oh beda. Makanya namanya juga beda. Coaching. Kalau enggak, Ngapain ngapain namanya coaching? Benar-benar. Oke, selanjutnya ini gimana sih peran coaching bagi milenial? Oh ini targetnya milenial nih. Iya, Wah. milenial. Soalnya kami kan milenial nih Pak. Ada, ya. Iya benar, Pak. Soalnya kan hampir 80% sekarang karyawannya itu milenial, Pak, di PIM. Oke. Ini terima kasih banget ya, dan saya senang banget nih ketemu milenial. Jadi kita kan nggak jauh ya, beda ya. Oke. Pertanyaan bagus banget. Apa sih fungsinya coaching ini untuk teman-teman kalau dia berada di milenial? Kalau saya kembalikan ke pemahaman awal bahwa coaching ini kan membangkitkan atau membangun atau memberikan kesadaran sama dia. Fungsinya adalah salah satu milenial ini yang saya tahu adalah orang-orang muda yang sangat cerdas, yang penuh dengan informasi, yang sangat bisa punya akses dengan mudah untuk mengakses segala macam pengetahuan. Salah satu coaching ini berfungsi, salah satu yang paling kuat adalah memberikan kesadaran mereka. Informasi yang mereka dapatkan, informasi yang mereka cari, akses yang mereka sangat kuat tersebut, mau ditaruh kemana? Khususnya milenial di organisasi, mereka dalam peran coach ini membantu mereka lebih fokus, membantu mereka lebih confident, membantu mereka lebih memiliki kesadaran bahwa peran saya ini, target saya ini
fungsi saya ini yang harus saya cari informasi yang ini agar saya bisa berkontribusi ke organisasi dengan tepat, dengan cepat, dengan akurat dan sesuai dengan harapan. Karena kadang-kadang kan kalau milenial ini, anak-anak muda kayak kita ini cepat, pengen cepat, tapi kemana-mana. Iya. Jadi nggak fokus Pak ya. Nggak fokus. Ah, Informasi banyak, bingung. Iya. nggak tahu yang mana yang harus Nggak tahu diambil. mana yang diambil, nggak tahu betul. mana yang benar-benar ditaruh. Mudah-mudahan salah satunya adalah, makasih ya, ini udah ditanyain. Apa Iya. fungsinya coaching bagi milenial? Membuat mereka fokus, membuat mereka lebih confidence atau percaya diri, dan membuat mereka lebih sadar mereka sekarang sudah berada di organisasi. Yang kadang-kadang kalau milenial kan mau di kerja, mau di rumah, mau main kayaknya sama aja ya. Gak ada Apa? perubahan ya Pak Iya. ya? Tidak bisa menempatkan diri di mana ininya, Tapi Pak, sebentar, ya. saya mau cek dulu. Gitu nggak ya? Bisa jadi sih Pak, soalnya kan milenial tuh apalagi yang masih milenial di akhir Pak ya. Iya. Ya milenial akhir itu kan ada milenial awal sama akhir. Yang akhir itu kayaknya sih masih Jet set sih. Ah. Mereka lebih jet set. jet set biasanya maksudnya lebih gampang-gampang aja, nggak mau ngambil pusing gitu. menggampangkan Oh, sesuatu. iya. Gampang-gampang aja Iya. ngambil Ya tapi pusing, itu ya. yang kayak Bang Fadli bilang tadi, itu udah milenial akhir, mungkin udah mampir ke 2000-an 2000-an gitu. gitu, Ya, Pak. 99, 97 gitu. Oke. Maksudnya mungkin kalau kita nih masih ada mikir, oh ini enggak, ini nih masih ada yang perlu nggak perlu gitu. Kadang-kadang kalau ada sekarang yang tadi milenial akhir yang serba jet set itu ya nggak sampai ke situ sih Pak, mau cepet-cepet aja praktis istilahnya. Semuanya mau praktis. Iya. Semua praktis, Semua mau praktis. Itu sih ya, kalau dilihat yang paling gampang ya. Bahasa yang paling gampang itu sih, apa fungsinya? Apa manfaatnya buat mereka lah? Berarti biar mereka bisa Bisa fokus. fokus Pak ya, jadi Salah tidak satu. kemana-mana Salah satu. ininya. Kalau ketika ada goal, gimana cara mencapai goal itu harus fokus, Ya, terarah. Terarah. Mhm. Karena balik lagi. Kalau boleh saya tambahkan, organisasi kan punya Tujuan. tujuan. Iya, Organisasi kan punya tetap keterbatasan waktu. Hmm. Organisasi juga punya koridor. Benar. Yang kadang-kadang mungkin benar, mungkin enggak juga. Hmm. Tetapi kecenderungannya para anak-anak muda milenial yang masih usia muda, Mhm. yang baru selesai kuliah, yang baru selesai pendidikannya, baru memulai karir di organisasi, mungkin kan ya tadi ya versi jet set dan versi jet lag. Hmm. Benar nggak? Iya. Jet set gayanya waktu kuliahan, Hmm. waktu masuk ke organisasi jet Jet lag. lag. Iya. Karena apa? Yang kuliahan mereka bebas. Iya, Kalau organisasi kan ada pagar. ada pagarnya, ada norma-normanya Ada Pak ya. normanya, Ada ada batasannya, tujuannya, ada iya. prosesnya, Hmm. ada sesuatu yang mereka harus ikuti dengan kuat. Kalau kuliah mungkin ada aturannya, tapi mereka bilang, yang penting kan nilai A. Iya. Iya. Yang penting selesai. Yang penting selesai. Tapi kalau perusahaan kan nggak gitu juga. Iya. Itu sih, itu. Benar, Pak. Tapi terima kasih, ini bagus banget pertanyaannya. Karena mudah-mudahan yang dengerin ini, Iya. Iya. Tersampaikan ya Pak. tersampaikan pesannya. Iya. Gimana Bang Fadli? Selanjutnya gini Pak, kan milenial itu tadi peran coachingnya. Kemudian seberapa penting sih milenial itu untuk mendapatkan coaching? Oh. Ah. Seberapa perlu di coaching nih? Seberapa perlu? Iya. Seberapa penting gitu. Kalau Saya Sangat. sangat merekomendasikan dan menyarankan, bukan hanya organisasi yang meminta mereka di coach ya, Iya. tapi saya menyarankan para milenial ini malah berinisiatif mencari coach Oh, secara personal gitu. secara Pak? personal. Oh. Karena apa? Karena mereka itu penuh dengan sumber daya. Kalau nggak mendapatkan sebuah tempat yang tepat, Maka sumber dayanya tuh sumber sia-sia dayanya gitu, Pak ya. sia-sia, Ketutup gitu ya? bisa ketutup, bisa Iya. kebuang, bisa Iya. nggak kepake, sayang banget kan. Terus jadi kayak malas-malasan gitu ya Pak, karena dia merasa dia kayak nggak punya kompeten, Iya, karena iya. dia nggak ini ya. Salah satu dampaknya, Iya. akhirnya dia mikir, ih, Kan susah banget, iya. nanti aja lah. Mhm. Aku nggak diperhatiin, Iya. nanti aja Aku lah. bisa apa? Aku Gitu. bisa apa? Aku dulu bisa kok, sekarang aku jadi nggak bisa ya. Iya, benar. Padahal dia itu bisa, hanya perlu seseorang yang membantu, mendampingi dia untuk, aku dulu kan kuliah di sini. Seharusnya aku Loh, bisa ya. Harusnya aku bisa. Untung aku didampingi. Aku untung diliatin. Hmm. Untung aku ditanya
Udah nampak untungnya nggak Pak? Udah nampak untungnya. Hasil ini milenial yang sangat detail dia. Udah langsung nampak untungnya langsung. Karena kalau enggak, ya tadi bukan hanya organisasi ya yang mewajibkan. Rasanya mereka juga perlu berinisiatif. Supaya apa? Supaya mereka berkembang. Kan teman-teman anak-anak muda ini kan kalau berorganisasi di organisasi waktu dia diterima kan happy banget kan. Iya. Waktu dia happy banget, buat happy-nya itu berkelanjutan. Yang kadang-kadang happy banget waktu keterima, tapi nggak happy pas di dalamnya. Jangan Pas happy ngejalanin sesaat gitu Pak. ya. Pas ngejalanin ya. Nyesel gua katanya. Aku nyesel kali aku pikir enak, ternyata nggak enak. Dia lupa nggak enak karena apa ya tadi? Bisa tertutup potensinya, bisa tak terasa potensinya, dan bisa tidak melihat potensi itu bisa digunakan yang membuat dia lebih happy. Jadi penting gitu Pak. Gitu Pak. Sangat penting. sangat penting. Kalau Bang saya Fadil. sangat merekomendasikan dan saya Mempromosikan nggak apa-apa ya. Tim para leadersnya sudah punya mindset coaching itu menjadi sesuatu kewajiban dan sebuah keterampilan yang harus mereka miliki. Kalau saya merekomendasikan, Anda teman-teman di PIM beruntung karena nggak banyak perusahaan yang memberikan ruang coaching untuk para leadersnya. Jadi PIM, coaching diangkat, coaching menjadi sebuah kepentingan yang perlu diangkat itu Luar biasa Pak ya. keren. Itu Vi, mantap, Vi memang mantap. Dah, tadi kan udah kita tahu nih pentingnya, perannya. Kira-kira kalau menurut Bapak nih, siapa sih yang Cocok yang ya. cocok untuk meng-coach para milenial ini? meng-coach. Oh, Iya. siapa yang meng-coach mereka? Iya. Iya. Ini pertanyaan bagus. Ini kayaknya teman-teman udah pada enggak kayaknya. Rasa penasaran bagus. Ini bagus banget. Rasa penasarannya bagus. Karena salah satu coach itu harus punya rasa penasaran yang Harus ingin tahu Pak ya. Rasa ingin tahu harus ada. Ah. Pertanyaannya tadi, siapa yang meng-coach mereka? Iya. Oke. Satu, yang pasti adalah atasannya. Jadi atasannya berikanlah coach kepada tim Anda yang milenial ini. Karena apa? Anda sudah diberikan sumber daya yang powerful. Tinggal bagaimana Anda mengempowernya. Atasan. Iya. Yang kedua, peer, sesama. Oh. Teman-teman sekalian, coaching itu sebenarnya peer itu keseruannya akan berbeda. Iya. Karena Anda akan mendapatkan sudut pandang yang mirip-mirip, Iya. tetapi akan memberikan pengayaan yang banyak. Tapi kalau atasan memperkaya sudut pandang Anda lebih luas lagi. Karena apa? Beliau juga bisa mengeksplorasi dari sudut pandang yang lebih banyak. Lebih luas. Lebih luas. Jadi yang pasti atasan. Iya. Kalau bisa sesama temannya, makanya sama temannya tuh kalau gak usah coaching lah bilang. Intinya ngobrol tetapi Sharing banyak Pak ya. Sharing. Sharing knowledge. sharing gitu ya. knowledge. Ah. Tapi ingat, berikanlah pertanyaan-pertanyaan supaya sharing knowledge itu lebih kaya, Oh. Lebih bermanfaat. lebih bermanfaat. Jadi atasan, peers. Yang ketiga, organisasi itu kan nggak hanya dia bekerja untuk atasannya. Maksudnya dia nggak hanya punya tugas untuk atasannya aja kan. Kan dalam organisasi banyak unit-unit lain kan. Iya. Oke. Coaching sangat direkomendasikan oleh para antar unit Oh. supaya mereka juga bisa melihat sudut pandang yang mungkin mereka tak terlihat di unit kerjanya. Misalnya nih atasannya Bang Fadil meng-coach kami para milenial di unit kerja kami gitu. Yes, misalnya Ini kan beda nih. Apa dia unit kerjanya apa? Transformasi bisnis. Transformasi Pak. bisnis. bisnis. Kak Silvi, Pengembangan. Pengembangan bisnis. Iya. Bisa jadi tukar. Atasannya Bang Fadil meng-coach Kak Silvi. Atasannya Kak Silvi meng-coach Bang Fadil. Jadi ada kayak pertukaran. Kayak pertukaran. Ya. Oke, apa manfaatnya? Untuk memperkaya bukan hanya sudut pandang pada peran dan fungsi, tetapi memperkaya sudut pandang bagaimana organisasi ini beroperasi. Supaya masing-masing tahu, oh pantesan Mas Fadil ini ternyata waktu memberikan respon, ini responnya karena dia berada di dalam ini. Si kawan di cross ini yang atasannya Kak Silvi,
mungkin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperluas sudut pandangnya, tidak hanya sebatas peran dan fungsi, tetapi organisasi lebih luas. Berarti tidak hanya di ruang lingkup unit kerja sendiri. Enggak hanya ruang lingkup unit bisa kerja. di antar unit kerja. Antar unit kerja, cross antar unit. Jadi atasan, peers, antar unit kerja, dan yang terakhir, siapa yang bisa bangkus milenial ini? Dirinya sendiri. Diri sendiri. Dia juga perlu selalu bertanya kepada dirinya, aku udah ngerjain apa tadi? Apa hasil yang sudah kuberikan hari ini? Waktu aku mendapat coach dari atasan kah, dari temanku kah, atau dari atasan crossku, apa manfaatnya buat? Teori banget gak sih? Enggak, memang betul diri sendiri itu Betul. harus. Betul ya? Iya benar Pak. Benar, Pak. Maksudnya- Misalnya harus bisa mengenhance ya kayak gitu. Iya. Mengenhance Dirinya sendiri, karena siapa lagi yang bukan Iya. menginikan kita kalau bukan kita Karena sendiri, rugi Pak. aja sih kalau kita dapat info ini, misalnya dapat Aha. coach dari ini, kalau diri sendiri enggak mau ataupun enggak mau berkembang, ya pasti gitu-gitu juga. Mau siapapun coachnya, Iya. kalau Iya. diri sendiri tidak mau berubah, Iya. maka Nggak akan akan- sia-sia iya. aja itu, Pak. Ini suara milenial. Oke. Yang terakhir nih Silvi. Silvi, Apa nih Bang Fadi? jadi Pak, coaching ini setelah kita di coaching, gimana sih cara kita mengimplementasikannya? Kan apapun yang sudah kita pelajari harus kita bisa implementasikan Ya. dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke. Kalau ini sebagai penutup adalah coaching itu hanyalah sebuah proses. Coaching itu hanyalah sebuah interaksi yang membuat Anda berpikir, sebuah percakapan yang membuat Anda melihat diri Anda lebih kaya daripada sebelumnya. Tapi ingat, pertanyaan yang terakhir tadi itu adalah salah satu kunci untuk mengunci sumber daya apa yang bisa berdampak. Apa yang perlu dilakukan adalah satu aja. Komitmen Anda setelah Anda mengungkapkan segala macam pemikiran Anda. Jadi, para milenial, waktu Anda mendapatkan sebuah sesi coaching dan waktu sesi coaching itu selesai, Cuman satu dia berdampak. Lakukan apa yang Anda katakan. Jalankan apa Anda yang ungkapkan. Berkomitmenlah terhadap apa yang disepakati. Cuman itu Bapak dia udah kasih. Berarti itu poinnya, Pak ya. Poin Itu penting. poin Pentingnya. Dah, kalau itu terjadi, saya ingin mendengar apa yang terjadi PIM 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Insya Allah kalau ada rezeki saya ke sini, saya pasti merasa sebuah perbedaan sebelum dan sesudah. Ada perubahan ya Pak. Ada Ada perubahan. perubahan. Apalagi yang digerakkan para milenial, Ya. energinya berlebih, pikirannya Powerful kemana-mana, powerful. Kalau yang udah senior kan mereka punya wisdom. Iya. Wisdomnya lah yang nanti memberikan bahan bakarnya. Kalau aplikasinya milenial ini powernya, energinya yang berlimpah. Oke, gimana Bang Gimana? Fadil? Udah terbuka ya pikirannya tentang coaching itu gimana. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kan coaching ini bisa Terus yang dengerin juga ah, apa sih namanya? bisa Bermanfaat bermanfaat bagi yang mendengarkan gitu. Terus ini Pak, satu lagi yang kamu mau ini, closing statement dari Bapak. weh, Ah, closing statement nih. Iya, Oke. closing statement dia Pak. Baik. Pertama-tama terima kasih sekali dari teman-teman PIM yang sudah berinisiatif memberikan kesempatan podcast ini. Yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, bersemangatlah untuk berkarya, dan salah satu, Anda butuh orang lain. Waktu Anda butuh orang lain, silakan cari orang-orang yang berkompeten yang bisa mendampingi Anda untuk mencapai kesuksesan Anda. Karena kesuksesan Anda akan memberikan dampak tidak hanya pada diri Anda, tetapi kepada
orang-orang sekeliling Anda. Jika Anda berada di organisasi, maka organisasi pun akan mendapatkan nikmatnya kesuksesan Anda. Salah satunya, siapa yang mendampingi Anda dalam kesuksesan? Carilah coach. Coach akan mendampingi Anda untuk menyelami diri Anda, kekuatan besar apa yang ada dalam diri Anda yang membuat Anda akan lebih besar, organisasi Anda lebih besar, dan Indonesia lebih besar. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa sekali, Pak. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih Pak atas Waktunya. Mudah-mudahan ya lebih dan kurang nih kita nih. Jadi wawasan sudah terbuka. Jadi Iya. rekan-rekan di PIM ini bisa tahu sih Gimana manfaat sih coaching. Iya, benar. Gimana cara kita bisa Pentingnya. mengembangkan potensi diri Iya, ya. benar. Mudah-mudahan ke depan PIM jauh lebih baik. Amin. Amin. Dan perusahaan kita juga mau mulai ini ya, coaching ini. Coaching ini menjadi hal yang penting ya. Benar Bro Fadil. Mudah-mudahan ya jadi salah satu hal terpenting untuk karyawannya di coaching untuk Iya. mengembangkan diri lagi ke Benar, depan benar. untuk lebih baik. Iya, Ya iya. kan? Ah, Oke, Bang Fadil gimana? Udah cukup? kayaknya udah cukup deh Sylvie. Oke, Ah, udah. Terima Terima kasih kasih, kawan-kawan. kawan-kawan. Saya Sylvia. saya Fadil. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,